Terima kasih Anda masih bersama kami. Panitia Pengawas Pemilu atau Panwaslu KPU Kabupaten Goa ini mulai melakukan penertiban alat peraga pasangan calon bupati dan wakil bupati Goa. Penertiban ini dilakukan berdasarkan banyaknya laporan yang masuk terkait pemasangan alat peraga kampanye yang tak sesuai dengan regulasi. Panwaslu Kabupaten Goa memulai penertiban alat peraga kampanye dibantu Satpol PP Kabupaten Goa di Kampung Alat Tapampang, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Salah satu posko pasangan calon nomor urut 4 Tenri Yasin Limpo dan Hairul Muin yang ditertibkan karena memiliki posko lebih dari satu. Ketua Panwaslu Goa mengatakan Senin 5 September sesuai banyaknya laporan yang masuk soal APK atau alat peraga kampanye dengan bahan kampanye yang banyak melanggar regulasi, terkhusus persoalan APK, sehingga pihak Panwaslu memanggil semua LO seluruh pasangan calon bupati dan wakil bupati untuk mengingatkan kesepakatan terkait posko yang dibangun, yaitu hanya satu posko di setiap desa dan kelurahan. Hal ini yang membuat tim Panwaslu turun ke lapangan untuk melihat sejauh mana ketertiban pembangunan posko tersebut. Dan ternyata masih banyak posko tim pemenangan yang tidak sesuai dengan regulasi, khususnya yang berhubungan dengan alat peraga kampanye. Ketua Panwaslu Goa Tasrif juga menambahkan bahwa yang berhubungan dengan masa kampanye hanya ada dua, yaitu ketertiban dan kesetaraan. Sehingga jika ada posko lebih dari satu untuk satu desa, pasti akan ditertibkan. Memang hampir semua punya alat peraga yang tidak sesuai dengan regulasi. Kami tertibkan semua. Karena intinya berhubungan dengan kampanye hanya dua. Yang pertama adalah ketertiban, yang kedua adalah kesetaraan. Sehingga kalau misalnya ada posko lebih dari satu per desa, pasti kami tertibkan. Pihak Panwaslu ke depan akan melakukan roadshow ke 18 kecamatan. Namun yang diutamakan adalah laporan yang banyak masuk terkait alat peraga kampanye, yaitu di Kecamatan Palangga, Kecamatan Bajeng, dan Kecamatan Barombong. Dari Kabupaten Goa, Alfian Sam, GoTV memberitakan. Sementara itu, pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Daerah atau KPUD Goa telah menggelar rapat pleno terkait dengan penetapan daftar pemilih tetap atau DPT pada pemilihan calon bupati dan wakil bupati Goa di Aula Kantor KPU Goa di Jalan Andi Malombasang. Komisi Pemilihan Umum Daerah Goa akhirnya menetapkan daftar pemilih tetap DPT dalam pemilihan calon bupati dan wakil bupati Goa menjadi 544.795 jiwa. Jumlah tersebut berkurang sekitar 3.700 jiwa dari daftar pemilih sementara atau DPS yang sebanyak 548.576 jiwa. Meskipun daftar pemilih berkurang, jumlah TPS bertambah dari 998 menjadi 1.000 TPS. Alasannya karena ada TPS yang jauh dari pemukiman warga sehingga menambah 1 TPS. Namun jumlah pemilihnya tetap diambil dari beberapa TPS yang ada sebelumnya. Salah satunya di Kecamatan Biringbulu, daftar pemilih tetap hasil rekapitulasi dari DPS 3078F, pemilih dari 69 TPS menjadi 70 TPS. Dari jumlah daftar pemilih di KPU Goa sebanyak 544.795 jiwa. Dari 280.757 jiwa daftar pemilih perempuan dan 264.038 jiwa daftar pemilih laki-laki dari 1.000 TPS dan 167 desa serta kelurahan. Dari hasil penetapan DPT ini, itu kami DPS dengan DPT itu terjadi pengurangan sebanyak 3.781. Artinya 3.781 yang berkurang dari DPS kemarin. Karena DPS kemarin kan kita menetapkan 548, 576 dan DPT saat ini yang ditetapkan itu 544. Dalam rapat pleno ini sebanyak 18 panitia penyelenggara kecamatan atau PPK, tim pasangan calon dan juga Panwaslu Goa serta KPU Goa mengimbau kepada warga yang belum terdaftar sebagai pemilih tetap untuk bisa melapor ke PPS masing-masing mulai dari tanggal 13 Oktober hingga 20 Oktober mendatang. Dari Kabupaten Goa, Alfian Sam, GoTV memberitakan.